Shalom, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perkembangan kreativitas anak dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Petabula akan menjelaskan materi tentang perkembangan kreativitas anak. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, perkembangan kreativitas anak. Kreativitas anak. Makna kreativitas. Pada umumnya, orang mengerti kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. Pertama, Mendari 1983 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan individu membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi atau unsur-unsur yang ada. Artikel Uji 2001-23. Menurut Lovren dalam Sumanto 2005-11 bahwa kreativitas adalah seperangkat kemampuan seseorang yang memiliki kepekaan mengamati berbagai masalah melalui indera, kelancaran menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah dan kemampuan mengkombinasikan unsur karya seni. Nah, di sini karya adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, atau karya seni yang luar biasa. Ini melibatkan proses berpikir yang tidak konvensional dan kemampuan untuk melihat hubungan antara konsep-konsep yang tampak tidak terkait. Aktivitas tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga penting dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan pendidikan. Oke, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu ciri-ciri individu yang kreatif. Hasil penelitian Dr. Suli diketahui 1981 menunjukkan bahwa seseorang yang dapat mencapai bakat unggul adalah individu yang ciri-cirinya. Yang pertama, kreativitas yang tinggi. Nah, di sini kreativitas yang tinggi adalah untuk kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, atau pendekatan unik terhadap masalah. Nah, individu yang kreativitas mampu melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan tidak takut mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan yang tertinggi di atas rata-rata. Nah, di sini memiliki kemampuan yang tinggi di atas rata-rata berarti individu tersebut memiliki keahlian atau keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan orang. Nah, ini bisa mencakup berbagai aspek seperti intelektual, emosional, atau keterampilan teknis. Lalu yang ketiga, memiliki tanggung jawab dan ikatan yang tinggi terhadap tugas. Nah, di sini tanggung jawab mengacu pada kemampuan untuk memenuhi komitmen dan memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan dengan baik. Nah, ikatan yang tinggi terhadap tugas menunjukkan dedikasi dan motivasi yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian C, mengembangkan kreativitas anak. Menurut Sal dan Maswan 1983 menguraikan dimensi-dimensi yang dapat mengembangkan kreativitas individu adalah yang pertama itu pengalaman-pengalaman yang dapat berupa apa yang dilihat, didengar, dibaca, termasuk pengalaman-pengalaman perjalanan di dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, permainan-permainan yang memerlukan imajinasi. Contohnya permainan-permainan yang memerlukan imajinasi yaitu
main catur, main teka-teki, main teka-teki. Permainan itulah yang memerlukan seorang untuk berimajinasi tinggi. Yang ketiga, hobi dan kesenian. Hobi dan kesenian yang positif, misalnya menyulam, mengukir kayu, mendorong, dan menciptakan hal-hal yang baru. Sedangkan seni merupakan lingkungan yang yang kondusif dan imajinatif bagi individu untuk mengembangkan kreativitas. Yang keempat, membaca. Membaca banyak memberikan ide bagi orang tertentu yang rasa ingin tahunya tinggi, akan dapat mengembangkan sesuatu yang baru dan menggabungkan ide-ide baru dan menemukan hal-hal baru. Di sini membaca dapat memberikan pengalaman baru, dapat memahami berbagai berbagai kata atau hal-hal baru yang dengan apa yang dibacanya. Yang kelima, latihan. Latihan dapat meningkatkan kreativitas, misalnya latihan memecahkan masalah, mengarang, dan lain sebagainya. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan sosial itu adalah orang tua, guru, dan orang-orang lain di sekitarnya. Yang tidak mendekatkan dapat menumbuhkan seseorang untuk berpikir secara bebas. Demikian pula adanya dukungan dari orang lain atau orang terdekat untuk meningkatkan kreativitas. Di sini menurut Sony Seniawan, ciri-ciri pribadi yang kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Di dalam mempunyai daya imajinasi yang kuat ada beberapa bagian. Yang pertama itu mempunyai inisiatif. Yang kedua, mempunyai minat yang luas. Yang ketiga, bebas dalam berpikir. Yang keempat, bersifat ingin tahu. Yang kelima, selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Yang ketujuh, penuh semangat. Yang kedelapan, berani mengambil risiko. Itulah ini ciri-ciri pribadi yang kreatif menurut Sony Saniawan. Yang ke-C, proses. Untuk mengembangkan kreativitas, anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk kreatif. Pendidik hendaknya dapat memberikan rangsangan pada anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif, dan pendidik hanya sebagai mediator, sebagai media yang menyediakan sarana-prasarana yang diperlukan anak. Ada seorang anak diberikan kebebasan untuk berekspresi baik melalui tulisan, gambar, dan sebagainya. Dan peserta didik dan pendidik jangan terlalu cepat menuntun hasilnya sehingga membatasi kreativitas anak. Jadi seorang guru itu dia tidak boleh membatasi hasil atau memetikan hasil, tetapi seorang guru itu harus mengutamakan bagaimana proses kreativitas seorang siswa itu tersebut. Di dalam menunjang perkembangan kreativitas anak, ada menghindari rasa bosan pada diri anak, sehingga anak menjadi lebih bersemangat di dalam proses berpikir kreatif melalui sebuah proses. Semakin proses tersebut semakin tinggi mutunya. Ada 4 tahap proses yang berpikir kreatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Wallace. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana tahap persiapan merupakan tahap awal berupa pengenalan masalah, pengumpulan data informasi yang relevan, melihatkan hubungan antara hipotesis dan kaidah-kaidah yang ada, tetapi belum sampai menemukan baru menjejaki kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua tahap pematangan. Tahap pematangan merupakan tahap menjelaskan, membatasi
ada pemisahan-pemisahan masalah, hal-hal yang benar, yang penting, dan mana yang tidak penting. Yang ketiga, tahap pematangan. Yang ketiga, tahap pemahaman. Pemahaman merupakan tahap pencarian dan menemukan kunci pemecahan, menghimpun informasi dari luar untuk dianalisis dan disintesiskan, kemudian merumuskan beberapa keputusan. Yang keempat adalah tahap pengetesan, di mana tahap ini merupakan memberikan tes kepada untuk membuktikan hipotesis yang apakah yang diambil. Kreativitas sebagai proses mental yang unik dapat menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dengan orisinil, mencakup jenis pemikiran spesifik oleh Goldberg dan disebut divergent thinking, yaitu proses berpikir yang melihat sesuatu masalah dari berbagai sudut pandang atau menguraikan suatu masalah atas beberapa kemungkinan pemecahan. Untuk pengembangan kreativitas anak dapat dilakukan dengan kegiatan belajar yang bersifat ekspositori, melainkan dengan kegiatan belajar discovery. Oke, selanjutnya D adalah produk. Produk adalah di mana keadaan yang memungkinkan seorang untuk menciptakan produk kreatif yang bermanfaat adalah kondisi pribadi dan lingkungan. Sejauh mana kedua aspek tersebut mendorong seorang untuk melibatkan diri dalam proses kegiatan kreatif. Dengan dimilikinya bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif oleh anak dan dengan didorong oleh internal maupun eksternal untuk bersibuk diri secara kreatif. Berdasarkan hasil studi Betzel dan Dexon menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kreatif dan inteligensi. Jadi orang yang mempunyai IQ yang tinggi mungkin kreativitasnya rendah atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas dan inteligensi adalah dua ranah kemampuan manusia yang berbeda di dalam sifat dan orientasinya. Dan terlepas dari persoalan cerdas dan kreatif di dalam pengembangan kreativitas, ada tiga faktor yang harus diperhatikan sebagaimana dikemukakan oleh Davis, sebagaimana dikutip oleh Slemon, sebagaimana dikutip oleh Slameto, yaitu sebagaimana dikembangkan oleh Slameto, yaitu sikap individu mencakup tujuan untuk menemukan gagasan serta produk di dalam pemecahan baru. Untuk tujuan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian perhatian khusus bagi pengembangan kepercayaan diri anak didik. Sebagai seorang guru harus mampu menampakkan rasa kepercayaan diri anak sedini mungkin, agar pengembangan gagasan produk yang pemecahan masalah dapat terwujud dengan rasa percaya diri. Anak didik akan merasa aman secara psikologis sehingga ia dapat memecahkan masalah kreatif. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu anak didik.
membangkitkan rasa ingin tahu hangat didik sangat penting karena rasa ingin tahu merupakan merupakan titik pangkal bagi untuk berkreasi. Jadi seorang guru harus mengembangkan rasa ingin tahu siswa agar seorang siswa tersebut bisa berpikir kreatif sehingga bisa menciptakan kreatif baru. Oke, B, kemampuan dasar yang diperlukan meliputi berbagai kemampuan berpikir konvergen dan divergen. C, teknik-teknik yang digunakan di dalam pengembangan kreativitas anak. Yang pertama adalah yang pertama melakukan teknik inquiring, yang dimana di teknik ini memungkinkan siswa menggunakan semua proses mental untuk menemukan konsep atau prinsip ilmiah. Yang kedua, menggunakan teknik brainstorming atau sumbang saran. Di teknik ini seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk setiap siswa saling memberikan sumbang saran sehingga saran-saran yang diberikan tersebut bisa dikembangkan menjadi suatu kreativitas. Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi prestasi kreatif. Di sini seorang guru memberikan penghargaan bagi seorang siswa yang memiliki prestasi yang lebih tinggi di dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media. Penyajian bahan pembelajaran perlu dikemas semenarik mungkin dengan didukung penggunaan media yang representatif untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 4. Manajemen kelas yang berorientasi pada perkembangan kreativitas anak. Kelas merupakan bagian atau unit sekolah yang terkecil dan sebagai wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisyaratkan bahwa tenaga kependidikan terutama guru haruslah profesional di dalam mengelola kelas. Tujuan manajemen kelas adalah untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar secara maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran, memberikan kemudahan untuk mendukung sumber-sumber belajar serta membangkitkan gairah belajar siswa. Adapun desain manajemen kelas yang berorientasi pada pengembangan kreativitas anak, yaitu 1. Pengaturan fisik kelas. Di pengaturan fisik kelas itu ada seorang guru harus mengatur bagaimana cara posisi duduk seorang siswa di dalam kelas sehingga suasana kelas itu terasa nyaman sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua persiapan guru. Di sini persiapan guru harus perlu mempersiapkan diri untuk menjadi fasilitator yang bertugas untuk mendorong siswanya mengembangkan ide-ide kreatif siswa dan memberikan
motivasi dan memberikan motivasi positif kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya setiap individu. Yang keempat, metode pengajaran. Yang keempat, metode pengajaran. Metode pengajaran merupakan teknik belajar kreatif yang berorientasi pada pengembangan potensi potensi berpikir kreatif siswa. Aktif untuk mengaktifkan fungsi berpikir divergen siswa dilibatkan secara aktif di dalam masalah yang nyata, yang matang, sehingga setiap siswa kegiatan belajar mengajar untuk guru harus memiliki kemampuan dalam keterampilan dan di dalam manajemen kelas guna untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif